pasrah saja, karena takdir pun bisa diubah. Lakukanlah kebaikan saat ini, menanamlah hal-hal yang baik saat ini, maka hidup kita pun akan berubah, takdir kita pun akan berubah. Karena alam ini berdasarkan dari hukum karma. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih. Hari ini kita akan melakukan perenungan jiwa yang berhubungan dengan kecemasan. Kita sering sekali merasakan cemas, ketakutan akan masa depan anak kita. Wajarlah sebagai orang tua, semua ingin masa depan anak kita terjamin dan penuh dengan kemakmuran. Nah, kadangkala kita pun berpikir, apa yang bisa saya siapkan untuk anak-anak saya? Orang tua semua berlomba-lomba untuk bekerja keras agar mereka mendapatkan kemakmuran yang nantinya dapat diwariskan untuk anak keturunannya, untuk anak-anak yang dicintainya. Tetapi ada satu hal yang sering sekali mengganjal ketika beberapa orang tua tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk membekali anak-anaknya dengan materi yang cukup. Mereka merasa berkecil hati, mereka merasa kecewa, mereka merasa sakit karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara berkelimpahan. Nah, dalam hidup ini, kalau kita membiarkan diri kita menderita karena hal itu, selamanya hidup kita akan penuh dengan penderitaan dari apa yang kita ciptakan. Bagaimanakah caranya agar kita mampu menjalani hidup kita, tapi memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Hal yang terbaik yang dilakukan sebagai orang tua adalah menyiapkan batin anak-anak, menyiapkan karakter yang baik pada anak-anak, sehingga mereka menyadari dari mereka kecil, mereka sudah dibiasakan untuk memahami hukum karma. Karena hanya dengan hukum karma sajalah bekal yang diberikan oleh orang tua akan dapat dinikmati oleh anak-anak kita, bahkan hingga mereka menjadi dewasa dan akhirnya mereka pun menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Bagaimana hukum karma ini bekerja? Ketika anak-anak kita masih kecil, berikan pemahaman mengenai kemakmuran, bahwa kemakmuran ini berhubungan dengan hukum karma. Hukum karma yang dimaksudkan adalah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Seringkali kita berpikir bahwa kemakmuran ini harus disiapkan oleh orang tua. Tetapi cobalah lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat. Banyak sekali orang tua yang sudah menyiapkan kemakmuran bagi anaknya, tetapi ketika dalam proses hidup, malah anak inilah yang membuat semua materi yang disiapkan oleh orang tuanya habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita mengamati lebih dalam dari hukum karma ini. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah proses dari reinkarnasi. Tentunya dari kehidupan yang terdahulu sudah terbentuklah proses karma ini. Dari hukum karma ini kita ketahui, apabila dalam kehidupan yang terdahulu seseorang telah menanam banyak karma baik, maka dalam kehidupannya saat ini, karma baik yang mereka tanam pada kehidupan yang terdahulu akan mereka terima pada saat ini. Sehingga kita pun melihat bahwa mereka dilahirkan pada keluarga yang kaya, dilahirkan dengan berkelimpahan, karena mereka tidak perlu lagi bersusah payah, karena mereka telah menanam kemakmuran di masa lalu.
sehingga hidup saat ini mereka menuai kemakmuran ini. Nah, tetapi kita melihat pula banyak di mana orang-orang terlahir dengan kondisi yang pas-pasan, bahkan sangat kurang. Apa yang terjadi? Dari pemahaman hukum karma ini pun kita akhirnya mengerti bahwa di kehidupan dulu apabila mereka kurang menanam untuk kemakmuran, maka kehidupan saat ini pun mereka akan dilahirkan pada keluarga yang pas-pasan atau kekurangan. Nah, untuk mensikapi ini, agar anak-anak kita kelak mereka dapat hidup dengan berkelimpahan, ajarkanlah mulai dari kecil mereka untuk menanam hal-hal yang baik. Yang berhubungan dengan hukum karma, kemakmuran, kita pun harus menanam dari sisi kemakmuran. Karena hukum karma ini sangat tepat. Apabila kita ingin kesehatan, maka kita pun harus menanam kesehatan, memberi kesehatan pada orang lain. Niscaya pada kehidupan ini kita pun akan mendapat sehat. Begitu juga dengan kemakmuran. Ajarkan anak-anak untuk mulai berbagi kemakmuran dengan yang lainnya. Ajarkan anak-anak untuk mulai berdonasi, berdana punya, menyumbang, bersodakoh. Sehingga mereka pun kelak ketika mereka dewasa, mereka menuai semua yang mereka tanam ketika mereka masih kecil. Hukum menabur dan menuai tidak datang seketika. Tidak hanya saat ini menanam, maka seketika kita akan mendapat hasilnya. Tidak demikian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwa semuanya membutuhkan waktu. Jadi diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengajarkan hukum karma ini pada anak-anak. Biarkan ketika mereka masih kecil, mereka belajar untuk ikhlas memberi, sehingga mereka menanam benih pada masa kecil, dan kelak ketika mereka dewasa, mereka pun mulai menuai. Karena hukum karma ini membutuhkan waktu untuk mewujud secara fisik dalam kehidupan kita. Seperti sebuah biji itu kita tanam. Misalkan kita tanam biji mangga, satu biji mangga kita tanam, maka biji mangga ini membutuhkan waktu untuk bertunas, kemudian menjadi pohon yang kecil, menjadi pohon yang besar, berbunga hingga berbuah. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun. Begitu juga karma kemakmuran yang ditanam ketika anak-anak kita masih kecil. Kita biasakan mereka untuk berbagi. Karena kemakmuran, untuk mendatangkan kemakmuran, kita pun harus menanam kemakmuran. Ketika kita hendak mendapatkan uang datang pada kita, maka kita pun harus berbagi uang kepada banyak orang. Seandainya dari kecil anak kita sudah terbiasa untuk berbagi, mempunyai kesadaran untuk berdonasi, melihat kesulitan orang lain dan mereka tergerak untuk memberi, maka mereka pun akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang tegar. Mereka akan mempunyai kepedulian, mereka mempunyai tenggang rasa, dan mereka mempunyai kasih untuk berbagi. Dan dari awal kita telah menanamkan kebenaran-kebenaran kepada anak kita, bahwa hukum karma tetap berlaku dalam hidup ini. Ketika kita mampu mempunyai pemahaman seperti itu, maka sebagai orang tua, kita tidak akan cemas lagi akan nasib yang akan terjadi pada anak-anak kita. Ketika kita sadar, oh ya, saya sudah menanamkan hal ini, maka kepastian akan hasil pun akan mereka dapatkan ketika mereka dewasa kelak. Marilah kita menyadari ini semua dan berikanlah pemahaman yang benar pada anak-anak kita, sehingga dari awal mereka telah memahami hukum karma dan mereka pun melaksanakannya secara real dalam hidup ini.
Mungkin itu menjadi sesuatu yang lebih bijaksana ketika kita mengarahkan anak-anak. Daripada kita menyiapkan materi yang berlimpah, tetapi mereka tidak diberikan kebijaksanaan untuk memilah apakah ini akan baik untuk hidupnya di masa depan, atau hanya untuk kebutuhan atau kepuasan sesaat saja, sehingga semua materi itu bisa seketika lenyap ketika anak kita tidak bijaksana mensikapi semuanya. Hal inilah yang perlu kita renungkan, dan jangan berkecil hati ketika kita tidak mampu memberikan materi yang banyak. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua, cukuplah berikan mereka pendidikan sekolah. Dan yang terpenting adalah mental yang baik, memahami hukum karma yang baik, sehingga hukum karma inilah yang akan mengarahkan mereka mencapai tujuan hidup yang baik. Berikan mereka pemahaman ini, berikan ilmu pengetahuan kebenaran, sehingga mereka mempunyai kepercayaan dalam menghadapi hidupnya. Dengan bekal hukum karma ini, maka semua orang akan merasa nyaman menjalani hidup, karena mereka tahu dengan pasti. Ketika mereka menyadari, oh ya, saya menanam hal yang baik, maka kelak pun saya akan mendapatkan hal yang baik. Ketika orang tua seringkali merasa cemas akan anak-anak mereka, apa yang terjadi? Kecemasan-kecemasan ini akan membuat anak ini pun tidak bertumbuh dengan baik. Ketika orang tua terlalu mengikat sang anak pun akan terhambat prosesnya. Maka sebagai orang tua, hendaknya kita belajar untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi pada anak, tetapi kita berupaya membuat mereka memahami hukum karma. Karena kita pun akan tahu, ketika kita punya beberapa anak, hidup anak-anak kita tidaklah sama. Padahal kita memperlakukan mereka sama. Apa yang membuat mereka tidak sama? Karena mereka mempunyai latar belakang karma yang berbeda. Jadi pahamilah, ketika anak kita menderita, janganlah kita sebagai orang tua ikut menderita pula. Tetapi kita harus bangkit dan menyadari, oh iya, ini bagian dari karma mereka. Inilah yang harus mereka terima. Dan mereka pun akan mengerti. Mereka akan mencoba mengubah dirinya. Oh ya, saya harus berupaya membuat hidup saya lebih baik. Saya harus paham hal ini. Apabila karma pada kehidupan yang terdahulu buruk, dan anak kita pada hidup saat ini mendapat hal yang buruk, sebagai orang tua, kita harus menyadari dan mengatakan, oh iya, ini bagian mereka pada kehidupan yang terdahulu. Dan kita pun mulai mengarahkan agar mereka mengubah hidup mereka dengan mulai menanam kebaikan-kebaikan yang akhirnya mengubah hidup anak kita pun menjadi lebih baik. Rasanya kita perlu merenung, memahami proses hidup ini. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk, padahal kita tahu kita pun memperlakukannya sama. Di balik ini semua ada kekuatan yang terbesar, hukum karma yang mengaturnya. Dan upayakanlah kita menyadari hal itu. Mulailah pada kesempatan saat ini mengubah hidup kita dengan melakukan hal yang baik-baik saja. Lakukanlah dharma, lakukanlah memberi, sehingga semua kembali pada diri kita dengan baik. Karena tidak ada orang lain yang bisa membantu orang lain. Yang bisa membantu hanyalah diri kita sendiri. Jadi konsep daripada hukum karma inilah yang bisa menerangkan bahwa seseorang harus berupaya untuk dirinya sendiri. Entah itu kehidupan yang baik, kehidupan yang buruk, adalah tergantung pada bagaimana diri kita menciptakan hidup ini.
Dan ini sesuatu renungan yang baik untuk kita semua. Sehingga kita bisa mempersiapkan hidup kita lebih baik, mempersiapkan kualitas hidup anak-anak kita dengan lebih baik. Dan jangan hanya percaya pada nasib saja. Karena nasib, keberuntungan ditentukan oleh diri kita sendiri. Ketika beberapa orang mengatakan, sesuai dengan ramalan takdir saya seperti itu, jangan hanya berpasrah saja, karena takdir pun bisa diubah. Lakukanlah kebaikan saat ini, menanamlah hal-hal yang baik saat ini, maka hidup kita pun akan berubah, takdir kita pun akan berubah. Karena alam ini berdasarkan dari hukum karma. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Rasanya, kalau kita mulai membiarkan diri kita mempunyai waktu untuk merenung, maka kita pun akan bersyukur. Ketika kita memahami hukum ini dengan sangat jelas, betapa luar biasanya hidup ini. Ketika kita mampu memaknainya dan menjalani semuanya dengan indah. Mengapa kita harus bersusah payah? Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus takut akan masa yang akan datang? Karena masa yang akan datang tergantung pada hidup kita saat ini. Jadi ketika saat ini saya melakukan hal-hal yang baik, maka masa depan saya sudah pasti akan baik. Tapi kalau hari ini saya melakukan hal-hal yang buruk, maka itulah kita patut cemas dan takut bahwa hal yang buruk pun akan datang pada hidup kita. Lakukan dengan cerdas untuk memilih kualitas apa yang akan kita inginkan. Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita akan berkelimpahan atau mereka akan terpuruk karena mereka tidak paham dengan hukum karma? Cobalah untuk mengamati, cobalah untuk merenungkan, dan luangkan waktu untuk kita memahami apa sih hidup ini. Dan lepaskan kecemasan-kecemasan akan anak. Lepaskan keterikatan-keterikatan kita akan anak. Karena terikat itu berada pada ruang rasa. Rasa saja yang membuat kita terikat. Seandainya kita bisa mengubah rasa kita, melepaskan kecemasan kita, maka kita pun akan berubah. Karena semua tergantung pada pikiran. Energi akan mengikuti pikiran. Ketika pikiran kita merasa takut, maka kecemasan pun akan muncul. Dan rasa inilah yang membelenggu diri kita, yang membuat kita terikat. Tetapi ketika pikiran kita mengatakan, oh ya, saya damai, saya tenang, saya bahagia, saya menerima semuanya, maka itu pula lah yang akan mewujud pada diri kita. Lepaskan kecemasan kita kepada anak-anak, sadarilah bahwa mereka mempunyai karma yang mereka bawa dari kehidupan yang terdahulu. Biarkan karma ini berjalan. Dan ketika kita memahami, kita pun akan bersyukur. Oh ya, inilah yang datang pada anak saya. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan membawa mereka untuk mampu bangkit dari karma yang harus mereka dapatkan, dan ajarilah mereka mengubah hidup. Kita bersyukur ketika kita memahami hukum karma ini, sehingga ketika apapun yang terjadi pada anak kita, kita pun tahu, ya, itu bagian mereka. Itulah yang harus mereka dapatkan. Kita tidak lagi cemas, tidak lagi bingung, tidak lagi takut. Karena kita yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada diri kita, diri anak kita. Karena inilah yang terbaik yang sudah Tuhan persiapkan
untuk kita semua. Hukum karma adalah hukum alam yang sangat luar biasa. Maka hanya orang-oranglah yang memahami hukum ini dengan pasti. Merekalah yang dapat menjalani hidup ini dengan tenang, dengan penuh keyakinan. Karena mereka tahu apa yang ditanam, itulah yang akan mereka tuai. Proses belajar ini mungkin tidak akan kita dapatkan ketika kita berada di bangku sekolah. Tapi inilah proses pembelajaran hidup. Dan inilah yang terpenting bagi hidup kita. Bagaimanakah kita mampu menghadapi kecemasan-kecemasan sebagai orang tua, keterikatan-keterikatan kita kepada anak. Disinilah tempat kita belajar. Maka ketika kita meyakini hukum karma, kita pun meyakini Tuhan di balik ini semua. Maka luangkan waktu untuk kembali melihat ke dalam diri. Pahamilah hukum karma dengan benar. Renungkanlah hidup ini. Dan akhirnya kita pun akan mendapatkan jawaban dari semua proses hidup ini. Bahwa hidup ini adalah suatu perputaran karma yang terus-menerus, yang kita alami, yang anak-anak kita alami juga, di mana semua orang mengalami, tetapi kita harus mempunyai keteguhan hati, keyakinan yang kuat bahwa semua ini akan mampu kita hadapi, akan mampu kita lewati ketika kita memahaminya lebih dalam lagi. Dan inilah pembelajaran yang sejati. Inilah ilmu pengetahuan yang sejati akan hidup ini. Bagaimana kita mampu menghadapi proses hidup, memahaminya, kemudian menciptakan hidup yang lebih baik, sehingga hidup yang akan datang jauh lebih baik lagi. Karena kita tidak mungkin mengubah sesuatu di masa lalu kita. Kita pun tidak bisa meminta kepada Tuhan, biarkan anak saya tidak demikian. Tidak bisa. Jadi proses ini adalah menerima semuanya apa adanya. Dan berubahlah untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Dengan menanam hal yang baik, maka kita pun akan menuai hal yang baik pula. Disinilah kita akan bebas dari kecemasan, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Salam cinta penuh kedamaian.